yang hari ini bakal ngadain extra class untuk ujian praktikum di blok sistem tropi stres. Nanti yang pertama itu kita ada pemaparan dari mikrobiologi 1 dan mikrobiologi 2, baru ada sesi tanya jawab. Terus nanti ada parasitologi 1, parasitologi 2, lalu dilanjut dengan tanya jawab lagi. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada yang PK. Nanti kalian boleh tanya jawab setelah pemaparan dua materi ya. Eh, boleh untuk dimulai. SSI. Baik, Kak, ditunggu, Kak. Recording in progress. Izin, Kak, udah terlihat belum? Recording in progress. Recording in progress. Teman-teman sambil menunggu pematerinya boleh on cam ya, teman-teman. Halo, suara saya jelas masuk? Izin Kak masuk, Kak. Halo semuanya, suaranya jelas? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita di extra class dari Penpro ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Di sini ada waktu 15 menit ya. Itu mulai dari sekarang dan dapat amanah untuk mikrobiologi pertama spesifik bakteri. Mungkin secara general dulu ya. Kalau misalnya dijabarin secara detail keseluruhan 15 menit kemungkinan tidak akan cukup gitu. Jadi saya mungkin agak sedikit kasih tahu beberapa hal-hal yang penting khususnya dalam belajar praktikum ini. Yang pertama harus fokus, kemudian harus ada feedback positifnya, harus relax, dan juga jauh dari distraksi yang lainnya. Terus itu harus memahami pelajaran apa yang harus dipelajari itu, urgensinya dan lain sebagainya. Nah, sekarang praktikum mikrobiologi. Pertama, bakteri. Buat apa sih? Ya, supaya kalian itu bisa nanti mengidentifikasi bakteri apa, apakah dia Streptococcus pneumonia, apakah dia
Staphylococcus ini AB dan lain sebagainya, apakah ini Mycobacterium tuberculosis, Vibrio cholera, secara spesifik. Kalau misalnya udah spesifik dapat, kasih obatnya juga nanti yang pas, kasih obat yang pas, dan rate kesembuhannya itu lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya kita belum tahu. Oke, bisa lanjut ke bawah. Ya, secara garis besar pemeriksaan mikrobiologi itu terus lagi ke bawah, yang ketiga mengambil spesimen, kemudian dicek bakterinya apa, terus nanti terakhir uji sensitif. Nyarinya ini kenapa? Supaya kita tahu nama bakterinya apa, sensitif sama obatnya apa, habis itu obatnya kita kasih deh supaya sembuh. Jadi dari pertama dari spesimennya beda-beda ya, ada yang sputum, ada yang dari darah dan lain sebagainya. Habis itu nanti identifikasi bakterinya, organogram dan lain-lain. Habis itu nanti terakhir uji sensitivitas. Nah, di sini nih yang banyak dipelajarin itu di identifikasi bakterinya. Karena bakteri itu banyak banget dan spesimen yang diambil itu general, darah misalnya, atau sputum gitu. Sedangkan bakterinya banyak banget. Makanya dibutuhkan banyak nih, mulai dari pewarnaan, kemudian ada agar-agar darah, kemudian ada lempeng agar yang miring lah, ada yang banyak lah pokoknya, medium, plat agar darah, pokoknya banyak lah. Nah, hal itu semua uh, untuk mengeliminasi yang lainnya, untuk Maaf membedakan Kak, ya. putus-putus mungkin boleh sambil off cam aja Kak, biar nggak putus-putus. Oke, Masih masih apa Kak? putus-putus. Sudah lancar Kak. Ya, Maaf ya Kak. iya, ya, nggak apa-apa, santai-santai. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya, medium transport. Pertama langsung disuguhin untuk medium transport. Kenapa medium transport dulu, nggak langsung spesifik bahas bakteri? Karena medium transport itu dia bersifat general gitu. Mau bakterinya itu lebih banyak opsi-opsinya. Di sini ada Kerry Blair, ada Thiolikolat, dan itu ada yang kalau Thiolikolat untuk bakteri yang anaerob, sedangkan kalau untuk Kerry Blair itu untuk enterik pada spesimen tinja atau opsan rektum. Jadi spesifik gitu. Kalau spesimennya tinja dari rektum, maka itu pakai medium Kerry Blair. Sedangkan kalau yang Thiolikolat itu spesifik untuk bakteri anaerob. Lanjut. Medium transport itu untuk ya menjaga spesimen itu untuk tetap terjaga gitu, tidak terinfeksi dari yang lainnya. Nah, kemudian juga ada medium lempeng agar, ada agar endo, agar SS, agar TCBS, MSA, ini semua masing-masing sesuai dengan bakterinya. Agar endo untuk diferensial bakteri enterik, membedakan dia tuh bakterinya tuh meragi laktosa atau enggak. Kemudian ada SS untuk membedakan antara Salmonella sama Shigella. Kemudian ada TCBS, medium Vibrio cholera, dan Vibrio yang lainnya banyak. Medium diferensial. Diferensial itu ya intinya untuk membedakan. Kemudian MSA, mannitol salt agar, ini untuk selektif Staphylococcus, dan juga medium diferensial bagi Plagiamanitol ataupun yang lainnya. Oke, lanjut dulu aja. Kemudian ada agar miring, ini untuk melihat ya bakteri yang kita cari ini dia tuh meragi laktosa, glukosa, sukrosa atau tidak gitu. Kemudian lanjut, selanjutnya ada medium plat agar. Medium plat agar ini media sederhana. Kemudian ada agar darah plat, media yang untuk diferensiasi, untuk membedakan. Kemudian juga ada agar TCBS. Ini eksklusifnya spesifik ke salah satu bakteri aja. Kemudian dari agar-agar yang ada tiga ini yang diperhatikan itu bentuknya, ukurannya, viskositas atau kekentalannya, warnanya bagaimana. Nah, setelah itu lanjut dulu.
sensitivitas. Uji sensitivitas. Nah, ini penting ya, jangan sampai salah baca karena ini simple sebenarnya. Uji sensitivitas intinya kan nanti ada obat tuh di yang bulatan itu ada sekitar 4 atau 5 obat yang jarak antara obat ada lingkarannya itu ada cakram antibiotik, terus itu ada zona hambatan. Kalau zona hambatannya itu jauh atau luas gitu, nah berarti itu sensitif dia gitu. Sedangkan kalau zona hambatan itu nggak ada atau sedikit, itu berarti tidak resisten. Pilihlah yang zona hambatannya paling luas. Itu berarti bakterinya kalau dikasih obat itu tuh mati lah ibaratnya. Oke, lanjut. Boleh selanjutnya. Ya, topik ke praktikum. Nggak, yang itu aja nama-namanya yang tadi di atas. Nah, jadi gini ya teman-temannya, dalam belajar praktikum, khususnya ini, praktikum mikrobiologi ini lumayan memang hafalannya bermain banget gitu. Sehingga eh, balik ke diri teman-teman masing-masing nih, gimana nanti harus nge-review-reviewnya gitu. Di sini saya paling ngebantu beberapa poin yang mungkin bisa saya bagi tips-tipsnya, nanti diambil yang positif-positifnya. Nah, kayak contohnya nih, misalnya di sini topik praktikum tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. 8, maaf. Bayangin di sini ada 8 eh, bakteri lah gitu. Yang kalian harus memahami, mempelajari lagi gimana sih caranya untuk identifikasi salah satunya gitu. Nanti kan pasti ada eh, tes agarnya, ada yang pakai agar darah plat, ada yang agar ini, agar itu, ada tes inulin lah, ada tes elek dan lain sebagainya. Yang pertama dalam membaca atau mempelajarinya itu fokus ke perbedaannya ya. Fokus ke perbedaannya. Masing-masing itu pasti punya suatu khas yang berbeda ya. Nah, dari situ pertama fokus dulu ke perbedaannya supaya kalian nanti nggak kecoh dan lebih mudah ingatnya. Nah, contohnya misalnya kalau di Staphylococcus aureus ya. Staphylococcus aureus itu ada agar nutrien nanti. Agar nutriennya itu buat membedain Staphylococcus aureus sama epidermidis. Kemudian di lempeng agar darah untuk mengetahui zona hemolisis beta, alfa atau gamma. Nah, ini nih masih ada nggak nih teman-teman yang masih kebalik-balik nih antara alfa, beta sama gamma? Kalau misalnya masih bingung, sering kebolak-balik, coba pakai ini. Tips dari saya kan ada untuk agar darah plat ini hasilnya 3 ya. Bakterinya ini dia menghemolisis. Hemolisis itu menghancurkan darah, hemo itu darah, lisis menghancurkan atau tidak gitu. Ada alfa, ada beta, ada gamma. Nah, kalau yang alfa itu tuh dia itu ada. Dia itu ada menghemolisisnya. Ingatnya alfa A, berarti dia itu ada hemolisisnya. Kalau misalnya beta itu banyak hemolisisnya itu banyak, sedangkan kalau gamma itu nggak ada sama sekali. Maksudnya itu polos gitu. Kalau gamma itu polos, kalau untuk yang beta itu kelihatan banget hijaunya, sedangkan kalau yang alfa itu ada, tapi nggak banyak-banyak amat, pertengahan lah. Oke, terus itu kalau untuk pewarnaan gramnya, kan pasti semuanya diwarnai gram ya. Nah, itu benar-benar kalian harus maksimalin visualisasi gitu. Jadi kayak Vibrio cholera itu nanti bentuknya seperti apa, kemudian E. coli seperti apa, itu semua emang harus dihafalin sih gitu. Dan juga hafalinnya harus sambil lihat gambar supaya mudah, supaya kalian tuh punya bayangan lah. Jadi tersimpan hafalnya tidak hanya di mulut tapi juga ada di otak. eh Terus itu mana ya, waktunya lumayan sempit sih ya. Jadi saya mohon maaf banget nih nggak bisa ngajarin secara spesifik. Jadi secara general-generalnya aja. Hmm, terus tuh ini nih untuk yang Streptococcus ya, Streptococcus ini kan ada pneumoniae, ada mutan, ada biogens. Nah, Streptococcus ini bisa sangat memudahkan banget
kalau misalnya udah paham di agar pelat darah alfa hemolitik hasilnya beta atau gamma nih. Nah, kalau misalnya dia hasilnya alfa, berarti opsinya tinggal pneumonia atau viridans. Kalau misalnya beta, berarti antara Biogenes sama Galactiae gitu. Ini nih harus hafal gitu. Pokoknya prinsip itu gini, ini kan banyak banget ya materinya. Kalau kalian misalnya nggak bisa menguasai 100%, jangan malah lemes nggak mau sama sekali, tapi tetap terus berusaha gitu. Karena kita tugasnya cuma berusaha belajar, berusaha memahami. Nanti untuk menentukan kita bisa jawab atau enggak, kita bakal ingat atau enggak, itu juga nanti eh, tidak hanya berdasarkan usaha kita, tapi nanti juga berdasarkan kita doanya gimana, kuat enggak sama Allah, nanti dibantu atau enggak di sana. Karena banyak nih cerita-cerita dan juga pengalaman pribadi gitu. Udah belajar mati-matian, tapi doanya kurang, terus itu juga mungkin kurang diberkahin, itu pas ujian tuh lupa. Tapi pernah juga yang sebaliknya nggak usah diceritain karena jangan ditiru. Ya udah, jadi intinya tetap semua harus belajar semaksimal mungkin. Ya, tetap itu ini mana difteri, ada nggak Corynebacterium difteri. Nah, difteri ini khasnya kayak huruf Cina tuh, jangan lupa. Terus itu dipakai agar darah terulit, agar darahnya plat, dan terakhir ada tes elek. Nah, tes elek ini cuma ada di difteri, di yang lain nggak ada. Terus itu TB, Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu tuh kalian bakal sering banget sih ketemu TB ini sampai udah sampai ke atas nanti di Eh, Mohon ditunggu ya teman-teman, sedang ada kendala jaringan. Halo, suaranya masih masuk? Sudah kembali, Kak. Oke, eh lanjut lagi. Kemudian ada genus Salmonella. Salmonella di tropis ini yang dibahas banget tipes. Salmonella tipi. Morfologinya apa? Batang. Kemudian gramnya juga negatif. Kemudian selanjutnya apa lagi tuh? Ada Vibrio cholera, Clostridium tetani. Kalau tetani positif, jangan lupa. Dan juga ada sporanya. Kalau untuk kalau masih masuk kan takutnya keluar. Masih, Kak, lancar. Masih masih. Iya. Nah, oke. Dari saya mungkin secara garis besarnya begitu ya. Jadi masing-masing ini bakteri pasti punya bentuk-bentuknya. Tuh pasti harus diapalin tuh bentuknya seperti apa, seperti apa. Nanti coba kalau misalnya nggak bisa belajar sendiri, tipenya kalian nggak bisa belajar sendiri, minta sama temennya, coba dites. Misalnya Staphylococcus apa, jelasin A, B, C, D, dia pemeriksaannya apa aja dan sebagainya. Itu nguji bahwa kalian tuh udah benar-benar paham atau belum. Terus itu Streptococcus, Coronadiphtheria gimana gitu. Eh, Maksimalin sama temen sih gitu kalau saran dari saya. Karena kalau di kedokteran itu kita nggak bakal bisa mempelajari semua ilmu yang ada, tapi kita bisa berusaha. Cara berusahanya ya coba sharing sama temennya. Pastikan temennya mungkin dapat 20%, kalian 20%, yang mana itu bisa saling melengkapi gitu. Karena kadang apa yang diucapkan atau yang disampaikan temen, yang dicamkan gitu sama temennya gitu, itu benar-benar keinget tuh sampai di tempat ujian gitu. Oke, bukan berarti kalian nggak belajar mandiri ya gitu. Tapi tetap belajar mandiri juga harus gitu. Karena kan kalau misalnya mau belajar bareng nih sama temen, tapi nggak belajar mandiri, ntar malah jadi apa ya bahasa halusnya. Nggak ada sih, ya beban lah gitu bahasanya. Tetap harus belajar dan bareng-bareng sama temennya sharing-sharing. Oke, waktunya juga udah habis.
Gue mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan dari penyampaian. Eh, gue terbuka ya kalau misalnya dari teman-teman dosa atau ada yang mau nanya secara langsung, khususnya masalah yang mikrobakteri ini atau masalah-masalah yang lain juga boleh. Dari saya cukup, tetap semangat buat upraknya. Jangan lupa tetap belajar. Baik, izin kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak atas pemaparan materinya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya untuk mikrobiologi 2 boleh Kak Ai dilanjut. Ya, sebelumnya aku izin share screen ya. Iya Kak, boleh. Sebelumnya apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Kai. Oke ya, terima kasih. Oke, kita masuk ya sekarang ke mikrobiologi kedua yang bagian jamur. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Patela dan juga Penpro. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oke, kita next. Jadi tujuan pembelajaran dari kita harus mengetahui praktikum mikrobiologi itu biar apa sih? Biar kita bisa mengetahui adanya infeksi pada tubuh tuh dikarenakan oleh jamur apa gitu. Karena kita harus tahu etiologinya untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Kemudian memahami macam-macam jamur penyebab infeksi itu kita bisa lihat dari dua gambaran, mikroskopik dan juga makroskopik. Seperti halnya teman-teman harus ingat, mikroskopik berarti sesuatu hal yang kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Berarti kita harus dibantu dengan alat yaitu mikroskop. Dan makro adalah sesuatu yang bisa kita lihat dengan dengan tanpa alat gitu. Selanjutnya jenis-jenis mikosis dan juga etiologinya. Sebenarnya mikosis itu apa sih? Teman-teman harus tahu dulu mikosis itu apa. Ini mungkin kita recall ya. Jadi mungkin teman-teman sudah dapat materinya, namun kita kembali akan aku coba jelaskan secara singkat-singkat, nanti ada yang kalau masih nggak paham boleh tanyain. Jadi mikosis ini berarti infeksi jamur yang dapat menyerang permukaan kulit. Makanya ada superficial, kutan, subkutan, endemis baik primer maupun sistemik. Opportunity teman-teman sebenarnya kayak gini tuh harusnya dihafal gitu ya. Jadi yang penting kita tahu superficial berarti terluar, kemudian kutan berarti setelahnya, subkutan berarti udah mulai ke dalam, endemis bisa primer bisa sistemik itu berarti lebih masuk ke dalam lagi. Kemudian ada opportunistik. Nah ini contoh-contoh dari penyakitnya kayak pityriasis versicolor. Dia mikosis ini pada superficial. Kemudian nama penyakitnya pityriasis versicolor atau si panu itu yang nyebabin apa sih? Contohnya ada jamurnya Malassezia furfur dan sebagainya. Nanti teman-teman ini bisa dibaca sambil dihafal-hafalin kayak gitu. Cara ngafalnya gimana? Makanya dari kelompok-kelompokan. Ingat dulu superficial, tutup, superficial. Teman-teman apalin pityriasis versicolor berarti biasanya ini disebabkan oleh jamur Malassezia furfur. Ciri khasnya apa? Nah, nanti akan kita bahas. Oke, selanjutnya sampel pemeriksaan mikrobiologi pada mikosis. Nggak mungkin dong kita bisa mengetahui orang itu sakit apa, orang itu kena apa. Kita mau periksa apanya sih sebenarnya yang di lab itu, yang di mikroskop itu. Makanya di sini ada pembagiannya. Untuk bagian superficial dan juga kutan, kita bisa ambil sampelnya dari kerokan kulit. Pasti teman-teman juga udah belajar bahwasannya kerokan kulit berarti biasanya di bagian kaki yang paling sering atau di bagian yang emang itu terjangkit gitu. Makanya waktu praktikum kan juga disediain alat untuk kita nyoba kerokan kulit kan pada kaki kalau nggak salah. Kemudian pada superficial juga rambut, berarti sesuatu yang bisa kita jamah kayak gitu. Subkutan berarti sesuatu yang lebih dalam lagi, contohnya kayak biopsi jaringan luka ataupun push kayak nanah kayak gitu. Kemudian ada endemis, primer maupun sistemik kayak contohnya sputum, bisa dahak dan sebagainya, cairan spinal, darah, kemudian ada juga urin, ada juga yang pakai urin kayak gitu biar kita tahu, oh jangan-jangan ini tuh ada jamur yang terdapat pada urinnya gitu. Kemudian oportunistik, ya, itu bisa bentuk kerokan kulit, darah dan juga sebagainya. Selanjutnya, kenapa sih kita harus mengetahui etiologi dari jamur itu ya biar kita bisa tahu tata laksananya. Terus apa Kak sebenarnya yang bisa kita lakukan? Nggak mungkin dong kita kerokan kulit doang. Nah itu kita makanya butuh namanya
KOH atau sesuatu yang bisa untuk mendeteksi tersebut gitu, larutan tersebut gitu. Makanya pemeriksaan mikroskop ini biasanya dilarutkan dengan KOH biasanya 10-20%. Nah, biasanya apa aja? Biasanya dari kulit, kuku, dan juga berarti sesuatu yang terlihat ya tadi yang superficial, kutan seperti itu. Contohnya kalau kulit ada gerokan papul, jadi contoh ada papul, ada krusta di bagian tangan maupun kaki. Nah, kita ambil, makanya tadi dengan kerokan kulit kita ambil sedikit spesimennya, kemudian kita taruh objek gelas, kita larutkan KOH, kemudian baru kita bunsenkan atau kita panaskan biar itu melekat, kemudian kita baru lihat di mikroskop gitu. Selanjutnya ada ini contoh pengambilan spesimen kerokan kulit pada Tinea corporis. Paling biasanya soalnya itu nanti ada gambar contohnya, sebutkan penyakit ini gitu. Contohnya, nah ini contoh dari Tinea corporis nih, bentukannya seperti ini. Kemudian gimana sih cara menelitinya? Ya udah ambil aja bahan secara aseptis, berarti secara prosedural. Kemudian tetapkan area yang akan diambil. Contoh gantelnya di bagian sini, ya udah berarti ambil yang di bagian sininya. Kemudian sterilisasi dulu pakai alkohol 70% area tersebut. Kemudian kalau kita udah ambil kerokan kulitnya, kita bunsenkan. Kemudian setelah itu kita masukin ke kerokan tempat wadah steril, atau biasanya kita langsung masukin objek gelas, lalu kita tetesin deh KOH 10% tersebut. Kemudian kita tutupkan objek gelasnya, kemudian kita lihat ke mikroskop. Nah, nanti akan terlihat gambaran-gambaran mikroskopinya seperti apa. Kita next. Nah, ini contoh-contohnya aja sih sebenarnya. Biasanya kan diambil tadi dari kulit, kemudian dari kuku, dari rambut. Nah, ini contoh-contoh dari kuku-kuku yang bisa kita ambil kerokan kulitnya nih. Ada white superficial di sini onychomycosis. Jadi di sini nanti teman-teman lihat kerok permukaan kuku yang terinfeksinya aja kayak gitu. Oke, selanjutnya ada di bagian rambut nih. Bagian rambut contoh, kok kita nemuin pasien nih, pasien datang dengan gambar seperti ini, berarti hal apa yang kita lakukan? Biasanya soalnya adalah pemeriksaan apa yang perlu kita lakukan, berarti kita bisa menggunakan kerokan kulit. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengambil kerokan kulit tersebut, jadi rambutnya disisir terlebih dahulu, dibersihkan, kemudian cabut rambut yang di bagian lukanya, terus kita kerok sedikit, kemudian kita masukkan tadi ke wadah steril, bisa kita kultur maupun kita KOH seperti itu. Ini kalau pada pasien ini Tinea capitis ya penyakitnya gitu. Terus selanjutnya ada pityriasis versicolor, ini yang sering banget biasanya sakit panu. Tapi sebelum kita mendiagnosa, oh ini benar-benar panu nih, makanya kita butuh pemeriksaan tersebut biar kita tahu kan ini etiologinya tuh kenapa sih, karena jamur apa sih sebenarnya gitu. Kita pengen tahu biar kita bisa tetap ke sana secara benar gitu. Caranya gimana? Bersihkan lagi area yang mau kita uji. Kemudian kita ambil deh pakai skapel yang sudah steril, kemudian kita masukin ke wadah steril atau bisa langsung ke objek gelas, kemudian kita pemeriksaan langsung tadi menggunakan KOH kayak gitu. Terus selanjutnya ini juga contoh lagi ada kandidiasis. Kandidiasis, ingat, setiap kandidiasis jamur, maka biasanya jamur apa yang mengenai? Berarti kandidiasis albicans. Udah itu aja, Candida albicans, ingat aja. Gitu. Terus ini teoritik ya, teman-teman pasti udah pada nyoba, tapi satu yang paling harus diingat bahwa panasnya nggak boleh sampai benar-benar mendidih. Karena apa? Justru kuman yang pengen kita lihat atau jamur yang pengen kita lihat itu malah nggak baik gitu, nggak terlihat gitu, karena udah kebakar duluan sama bunsen kita, terlalu panas atau terlalu mendidih gitu ya. Selanjutnya ada pemeriksaan pada mikosis ini terbagi jadi dua dulu tadi kan, mikroskopik dan juga makroskopik. Ingat, mikro berarti sesuatu yang kita lihat menggunakan mikroskop, serta yang makroskopik berarti kita nggak butuh bantuan mikroskop. Pakainya apa? Kultur. Nah, mikroskopik ini kita lihatnya pakai KOH 10% dan juga LPCB atau lactophenol cotton blue yang sediaannya biasanya 0,05%. Kemudian kalau kita mau lihat jamur nih di mikroskop, maka kita biasanya pakai pembesaran 10x40 kayak gitu ya untuk mikroskop. Ingat, sesuatu yang harus dibantu. Kalau makro berarti kita pakainya kultur. Kultur itu biasanya menggunakan medium transport atau medium yang biasanya dibulet-bulet tuh kayak gitu. Bisa pakai saburot, SDA, kemudian IMA, agar yang BHI, kemudian ada kultur yes atau kultur agar, dan itu diinkubasi dengan suhu sebagai berikut yaitu 30 derajat Celcius selama 4 minggu kayak gitu. Untuk bisa lebih mengetahui bahwasanya oh benar nih ini berarti dikarenakan jamur ini, karena beberapa harus dikultur dulu biar kita lebih pasti bahwasanya oh benar nih berarti infeksi pada kulit ini berarti dikarenakan oleh jamur ini gitu ya.
Selanjutnya, kita harus tahu dulu jamur itu terbagi jadi dua. Ada yang uniseluler dan juga multiseluler. Ingat, uni berarti satu, multi berarti banyak, gitu ya. Intinya kalau uniseluler berarti dia tuh meragi satu persatu nih. Bisa dilihat gambarannya, dia lebih terarsir gitu, terarsir satu persatu. Kalau multi dia udah banyak, udah nyebar gitu ibaratnya. Kayak orang suruh baris, dia malah bikin lingkaran. Tapi kalau uniseluler dia masih urut, kayak gitu ya. Selanjutnya ada ini demonya kan. Nah, ini teman-teman yang penting tahu bahwasanya kalau kita mau lakuin pemeriksaan berarti kita harus menggunakan KOH 10% atau LPCB 0,50%. Nah, ini biasanya penyakit-penyakit atau kasus-kasus yang pada tropis ini dikarenakan oleh jamur gitu. Selanjutnya kita masuk nih. Hal yang pertama, kita masuk ke kerokan kulit terlebih dahulu. Bentar. Oke. Nah, di sini kerokan kulit dengan KOH 10%. Oke. Nah, ini bisa dilihat teman-teman gambarnya. Ini berarti kalau dia hasilnya kayak gini, sebenarnya udah terlihat nggak ya? Soalnya di saya terputus. Halo, masih dengar nggak? Masih, Kak. Oke. Oh iya, terima kasih. Nanti kalau putus dikabarin aja ya. Nah, ini contoh kerokan perlu mikroskop karena kita biar tahu ternyata ini tuh jamur pada spesies ini gitu. Jadi kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang doang kalau mikroskop. Oke. Selanjutnya ini ada koloni ragi. Koloni ragi biasanya kita itu dengan KOH, dengan bagian KOH. Kemudian terus diperhatikan kalau ragi berarti dia itu bintik-bintik. Ingat ragi itu ragi. Teman-teman tahu ragi nggak? Biasanya itu kayak meragi itu kayak memutih-mutih gitu loh. Jadi kayak contoh jamuran. Contoh kue yang jamuran kan, ingat kan atasnya kayak ada putih-putihnya. Nah, itu adalah ragi namanya. Atau biasanya dibilangnya kalau bahasa mikro yaitu ada yeast cell gitu. Terus kalau seumpamanya dia koloni filamen berarti sesuatu yang berhifa gitu, yang berlebar atau hifa bercabang dikotom. Dikotom itu berarti dia sesuatu yang bercabangnya tuh kayak kayak jalur gitu, kayak kepangan kayak gitu. Kayak diingat ya. Jadi ada koloni ragi, ada koloni filamen gitu aja. Terus kemudian untuk mikrobiologi biasanya soalnya adalah dihafal. Nanti biasanya kayak gini nih, sebutkan spesimen ini gitu contohnya. Nah, nanti sebutkan jamur ini tuh apa. Nah, nanti teman-teman harus ingat bahwasannya ini sediaan rambut. Infeksinya dikarenakan ada piedra hitam. Ingat-ingat berarti teman-teman, kalau gambarnya kayak gini, kayak rambut panjang gini, berarti dia dikarenakan piedra hitam atau piedrae hortai. Ingat-ingat tulisannya ya, kayak gini. Gitu. Ini dihasilkan kalau kita lihatnya pakai KOH 10%. Berarti secara apa kalau pakai KOH? Mikroskopik gitu. Selanjutnya, sediakan biarkan selanjutnya di sini menggunakan LPCB tadi atau phenol cotton blue tadi, berarti kita ada yang namanya sporangnya spora. Nanti biasanya soalnya kayak gini nih, tunjukin gambar ini. Sebutkan sediaan ini gitu. Ada yang matang, ada yang tua, ada yang muda juga gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang penting udah bisa tahu bedanya gitu. Selanjutnya ada arthrospora. Ingat, kalau arthrospora berarti dia dibentuk oleh hifa yang tersusun seperti rantai. Diingat aja gambarnya gitu. Arthrospora, berarti dia sesuatu yang berseni. Rantai berarti dia ingat kalau art berarti dia seni, berarti kalau seni itu berarti dia arthrospora kayak gitu. Gitu ya. Selanjutnya ada chlamydiospora. Chlamydiospora itu dia bentuknya itu biasanya lebih kayak berantai, tapi dia lebih bulat-bulat gitu. Dia lebih kayak gerombolan anggur gitu. Nah, dia itu banyak jenisnya, including Ascomycota, ada Candida, ada Basidiomycota. Contohnya kayak ada Panus, Varius, spesies dan juga lainnya. Nah, ini perlu teman-teman yang penting itu tahu nama dan juga tahu gambar. Itu sih kunci mikrobiologi.
Selanjutnya, nah ini makanya kita dikasih pembelajaran kan di sini. Coba tentuin mana yang yes cell. Dilihat aja, ingat yes itu meragi, kayak ingat aja kue jamuran, berarti atasnya putih-putih merayap. Nah itu pasti dia yes like cell atau yang meragi. Pseudohifa berarti dia hifa yang panjang, berarti sesuatu yang panjang itu pseudohifa. Kalau hifa doang berarti dia bercabang, tapi dia nggak tentu panjang, ya kan? Kalau blastospora berarti dia yang blastospora. Ingat, blast berarti dia spora, dia bulat-bulat, tapi dia juga nggak bentuk rantai, berarti dia gerombolan-gerombolan buletan. Kemudian chlamydospora, ingat chlamydospora dia berarti tadi yang bentuk bulat banget, yang tadi gambarnya seperti rantai bulatan tapi kayak anggur ngerayap gitu ya, kayak kumpulan anggur gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya, nanti teman-teman sambil belajar sama teman-temannya bisa sambil ngapalin ya, mana sih yang YSL, mana sih yang pseudohifa, dan sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke koloni lagi. Tadi ada koloni kapang maupun koloni ragi. Kalau koloni kapang berarti yang apa ini? Yang multiseluler, berarti hifanya banyak. Kalau koloni ragi dia yang barisannya bersusun kayak gitu. Dia nggak nyebar, dia nggak kayak bikin lingkaran terus ruwet gitu, nggak. Gitu. Selanjutnya ada sediaan basah KOH yang pityriasis versicolor. Berarti kalau penyakitnya pityriasis versicolor atau pada pasien ini ditemukan adanya panu, berarti kita harus cari penyebab jamurnya tuh apa. Jamur dari panu adalah Malassezia furfur. Ingat, bentukannya kayak gini nih. Dia lebih panjang-panjang. Tapi kita coba lihat lagi slide selanjutnya yang lebih jelas. Nih, dia kayak gini, Malassezia furfur. Biasanya ini kalau kita pakai pemeriksaan LPCB atau tadi lactopeni yang cotton blue ya. Nah, dia biasanya khasnya tuh spaghetti and meatball. Berarti teman-teman kalau ada soal pada pasien datang mengeluhkan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Kemudian pada saat melakukan uji mikroskop ditemukan pada LPCB ditemukan adanya spaghetti dan meatball. Tentukan penyebab jamur ini tuh apa? Berarti jawabannya Malassezia furfur kayak gitu. Biasanya kayak gitu untuk contoh soalnya. Jadi dihafal. Terus selanjutnya ada Trichopiton rubrum, ini menggunakan pewarnaan yang cotton blue juga. Ingat yang biru-biru tuh pasti udah cotton blue gitu. Kita harus lihat, perhatikan makrokonidianya berbentuk pensil nih, dia lebih panjang-panjang, beda kan sama ini. Kalau ini dia lebih spaghetti dan juga meatball, berarti lebih keriting dan juga ada bulet-buletnya gitu ya. Bayangannya enak nih, mie ayam campur bakso. Terus kalau yang si Trichopiton rubrum ini, dia lebih kayak tetesan-tetesan air mata. Kelihatannya lebih kristal kan, kelihatannya lebih bening gitu daripada yang tadi. Gitu. Selanjutnya kita lihat tadi kan menggunakan mikroskopik, pakai apa? LPCB, gitu kan? Pakai larutan yang cotton blue. Sekarang kita lihat yang makro. Ingat sesuatu yang makro maka kita bisa lihat dengan mata kepala kita, gitu. Menggunakan kultur. Nah ini contoh koloninya, gitu. Koloni dari makroskopik dari rubrum tadi. Berarti kita harus tahu contoh. Pasti dosennya kayak gini. Tentukan apa media yang digunakan. Berarti kalian kulturnya pakai kultur. Kemudian ini tuh pada spesimen apa? Berarti jawabannya yang tadi. Dia menggunakan Trichopiton rubrum kayak gitu ya. Dia khasnya warna koloni putih bertumpuk di tengah. Ingat aja bubur sumsum dah. T rubrum, ingat aja belakangnya. Ini yang Trichopiton mentagrophytes atau yang spiral hive. Kalau yang tadi kan dia lebih kayak kristal, lebih kayak tetesan mata, bentuknya pensil. Kalau ini dia lebih spiral hive atau dia lebih kayak, ingat aja makanan spiral, berarti dia lebih gulung-gulung, tapi dia bukan spaghetti ya. Kalau spaghetti tadi masih ada meatball banyak di sekitarnya lebih besar, kalau ini dia lebih spiral. Selanjutnya ini untuk nice to know aja teman-teman bisa untuk lebih lokan aja sih. Terus selanjutnya kita masuk ke Microsporum canis. Di aja. Sporum canis berarti ingat, berarti tengahnya itu ada serang ya, kayak ada apa sih, berarti apa yang biasanya teman-teman bisa pakai bahasa kiri, ingat-ingat koloninya tuh ada spindle, ujungnya tuh biasanya runcing, dan ini tuh beda ya sama yang tadi. Sama-sama biru sih karena dia menggunakan mikroskop ya kan, menggunakan LPCB
Itu. Oke, ini secara mikroskopik dan ini secara makroskopik. Makroskopiknya apa? Biasanya dia hasilnya kulturnya koloni kapang atau powdery. Dia kapang itu berarti sesuatu yang menyeluruh, ya kan? Multiseluler gitu. Khasnya apa powdery? Berarti ingat aja kayak tepung di taruh ke atasnya itu berarti canis, Microsporum canis. Tapi kayak tadi yang sumsum berarti dia yang rubrum, kayak gitu ya. Oke, nanti baca lagi. Selanjutnya ada Microsporum gypseum. Nah, ini biasanya dia itu, tadi kan kalau yang ini Microsporum canis, dia lebih renggang-renggang. Kalau gypsum dia itu, dia lebih nempel gitu. Dia apa sih sarang-sarang serangga-serangganya ini lebih, bukan serangga sebenarnya ini jamur ya, tapi kita ngibaratin biar gampang gitu. Itu kayak lebih nempel dan lebih banyak gitu. Biasanya terdiri dari 4 sampai 6 sel kayak gitu. Kalau ini kan kecil-kecil tapi dia biasanya 6 sampai 15 sel kayak gitu. Nah, terus kalau ini kan secara makroskopik ya. Ini secara mikroskopik, mohon maaf, secara mikroskopik, dan yang bawah secara makroskopik berarti sesuatu yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Itu menggunakan kultur. Microsporum gypseum makroskopiknya itu sama halnya kayak koloni kapang, powdernya tapi lebih kayak bunga. Kalau yang tadi cuma kayak ditaburin tepung, kalau ini dia lebih tepungnya udah kegoreng gitu, lebih mekar kayak gitu ya. Kayak crispyan ayam bakar lah, ayam goreng dan sebagainya kayak gitu. Kalian bisa apalin kayak gitu khasnya. Kemudian selanjutnya epidermephyton floccosum. Epiderpiton berarti ingat aja floccosum berarti dia nih sama nih kayak si tadi, kayak si apa namanya, si Microsporum gypseum, tapi bedanya dia itu lebih menyatu. Kalau tadi kan dia sendiri-sendiri. Kemudian ada 4 sampai 6 sel. Nah, kalau ini biasanya dia itu tersusunnya itu rapet-rapet gitu. Dia punya apa ya? Punya geng lah ibaratnya. Dia punya circle sendiri-sendiri nih. Dia dia ngegeng tapi satu gengnya itu 2 sampai 4 sel kayak gitu. Gitu ya. Dan hifanya lebih lebar. Selanjutnya ada makroskopik epidermophyton yang floccosum yang secara makro. Nah, ini secara makro dia lebih apa ya? Lebih kental gitu kelihatannya, lebih kental. Terus dia bentuk bunganya tuh kayak apa ya, bentuk apa, kalau kita bikin gorengan tuh dia lebih apa, dia lebih membentuk gitu. Kalau tadi kan powder, dia lebih menyebar. Terus selanjutnya dia lebih kayak mekar tuh. Tapi kalau ini dia udah bener-bener yang menuju kering gitu. Kayak kita mau bikin bakwan, dia udah semakin mau mengeras gitu. Nah, itu dari makroskopik si epidermophyton si floccosum ini. Oke. Selanjutnya ada Candida albicans. Tadi yang penyakit di depan adalah apa? Candidiasis. Penyebabnya pasti apa? Candida albicans. Udah ingat itu aja. Oke, nah ini kalau pemeriksaan dengan KOH berarti secara mikroskopik. Dia kelihatannya seperti panjang-panjang. Kulturnya khas deh kalau Candida albicans tuh, ingat aja gambarnya. Terus kalau hasil kulturnya berarti yang kita bisa lihat secara langsung, nggak usah menggunakan apa mikroskop. Berarti dia itu bentuknya kayak fluffy gitu loh, kayak nih contohnya dia dibilangnya seperti krim pasta lembut gitu. Jadi kayak dia fluffy gitu. Kayak kalau kalian mau ngehias kue kan ada fluffy-fluffy-nya. Nah, ini Candida albicans tuh kayak gitu bentuk kulturnya. Selanjutnya ada Histoplasma capsulatum. Nah, ini biasanya tuh dia bunder-bunder besar. Kenapa kok warnanya biru? Ingat sekali lagi bahwasanya dia menggunakan mikroskopik, menggunakan larutan apa? Lactopeni cotton blue. Kayak gitu ya, diapalin. Kemudian ini secara makroskopiknya tuh. Dia lebih apa ya? Dia makroskopiknya nih pakai medium yang Sauerbrot. Tuh. Dia biasanya warnanya kayak gini sih. Pasti biasanya yang keluar adalah yang diuji, yang dikasih tahu. Berarti ya kurang lebih ingat-ingat aja teman-teman gambarnya kayak gini. Antara ini biru atau apa atau abu-abu ya, sama lebih ke ungu, tapi bukan ungu sih, lebih kayak dia itu warnanya lebih gelap dan menyeluruh gitu aja. Diingat aja. Ini untuk mikroskopiknya dan ini untuk makronya dari Histoplasma capsulatum. Selanjutnya ada Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus. Kalau aku ingatnya kayak sapu lantai, gitu ya. Jadi dilihat nih. Atau ada yang bilang bunga juga boleh sih, terserah. Tapi ini dia lebih kayak sapu gitu aja ngingetnya. Karena dia Aspergillus fumigatus. Mungkin teman-teman nggak asing juga. Ini juga banyak banget. Ini boleh terserah ngapalinnya gimana. Yang penting kultur karakteristiknya kayak gini. Selanjutnya ada sediaan biakan dari Penicillium marnavei dengan pulasan LPCB. Tuh kayak sapu ya bentuknya ya. Gitu. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah semua spora, arthrospora, sekarang kita masuk ke zigospora. Ini teman-teman nggak usah pusing ini namanya apa, ini namanya apa.
Maksudnya dalam sediaan kelompok apa, yang penting teman-teman tahu gambar, tahu nama, dan juga bisa membedakan kalau penyakit ini khasnya apa gitu. Zygosphora sediaan Basidiolus mertyrporus ini kita lihat perkembangan biaknya secara mikroskopik seperti ini. Kemudian bentuknya, perhatikan bentuk dan besar sporanya, biasanya dia tebal, terus kemudian sel-selnya tuh berbentuk seperti paruh tuh maksudnya apa sih ya? Bulat-bulat tapi dia bercecer kayak gitu loh. Dia lebih tebel-tebel dan dia kayak kurma gitu ya, lebih gerombol, tebel, coklat kayak gitu. Kemudian biasanya kalau penyakit dari si penyakit Zygosphora ini atau pada sediaan Basidiolus ini, berarti dia penyebabnya dari zygomycosis subkutan. Ingat, berarti dia termasuk dari mikosis yang bagian subkutan. Tadi ada apa? Superfisitan, subkutan, sistemik, dan juga sebagainya. Oke, sedikit lagi. Selanjutnya, di sini ada Penicillium sp. Yang tadi ya, yang aku bilang tadi, yang di depan tadi yang bentuknya sapu, itu kan secara mikroskop. Tapi secara makroskop dia kayak gini nih bentukannya. Udah ya kayak di mangkok aja, kayak bentuk sama sih, dia lebih kayak bunga ya. Kalau kalian mau bilang bunga juga nggak apa-apa. Gitu. Terus selanjutnya yang terakhir ini tadi Basidiolus sp tadi, dia untuk makroskopiknya sebenarnya juga hampir sama sih, membentuk kayak berbentuk hifa menyebar. Namun kalau koloni SP ini dia biasanya Basidiolus sp ini warnanya putih aja gitu untuk koloninya. Udah, mungkin itu aja. Kalau ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke, mohon maaf sebelumnya mau tanya ke panitia, waktunya kelewatan ya atau Iya Kak, tadi udah diberi waktu tambahan, terus waktu tambahannya sekarang udah belum habis, langsung dilanjut ke tanya jawab aja. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih juga Kak. Untuk teman-teman sambil yang ada pertanyaan boleh disimpan dulu, kita break azan dulu ya teman-teman. Zoid, dan ini stadium skizon ya, bisa dibandingkan saja gambarnya teman-teman. Dan ini adalah stadium makro. Makro itu yang betina dan mikro itu yang jantan ya. Nah, bisa secara umum ringkasannya itu seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bandingin saja ya, dari pola demamnya, dari ciri khas fisiknya, bintik-bintiknya, kemudian dari gambaran sediaannya itu. Nah, sekarang kita lanjut ke nematoda ya, atau cacing di pencernaan. Yang pertama itu ada Ascaris umbilicoides. Nah, Ascaris umbilicoides ini ada yang membedakan dengan parasit yang lain. Ini tuh ada 3 stadium telurnya ya. Ada yang dibuahi, tidak dibuahi, dan telur infektif atau telur matang. Nah, ini sediaannya saya ambil langsung ya pas praktikum. Jadi gambarnya mungkin tidak sebagus di slide dokter saya, karena ini langsung dari mikroskop. Nah, ini tuh penyakitnya tuh Ascariasis ya namanya. Jadi bisa etiologi itu biasanya dari nama spesiesnya. Nah, ciri khas dari gejala-gejalanya tuh biasanya keluar cacing dari mulut, dari hidung, dari tinja, dan sindrom Lover ya, nanti dibahas. Nah, jadi si stadium telur di buah ini biasanya dia bentuknya tuh bulat, dan si intinya juga bulat, agak gelap. Nah, jadi intinya gelap, bulatnya tuh bulatan yang bagus, terus warnanya juga cerah. Nah, kalau tidak dibuahi, dia tuh pucat. Intinya tuh bisa ada, bisa enggak, tapi si cangkangnya atau si selubungnya itu pucat. Dan kalau telur infektif tuh dia kelihatan, enggak, intinya tuh enggak bulat sempurna, tapi udah ada larva-larvanya gitu, dan warnanya juga cerah gitu. Bisa nanti ada sediaan yang lebih jelas mungkin ya di PowerPoint praktikum. Kemudian kita lanjut dulu, Trichuris trichura. Nah, ini ciri khas satu, nama lainnya cacing cambuk ya. Bentuknya tuh seperti tempayan. Tempayan tuh kayak vas bunga gitu, lonjong. Jadi ujungnya tuh ada sisi apa kayak yang lancipnya gitu. Nah, penyakitnya itu trichuriasis. Jadi ini tuh stadiumnya telur ya. Nah, gejalanya itu prolaps
rektum. Jadi si anusnya tuh nggak bisa, jadi anusnya tuh kayak keluar gitu dari si rektumnya gitu. Rektumnya keluar gitu, keluar dari anus. Nah, kalau telur ini mungkin udah familiar teman-teman. Kemudian kalau cacing dewasa ini ada yang jantan, ada yang betina. Biasanya jantan ini melingkar-lingkar, terus di ujungnya tuh ada alat buat kopulasi, buat berkembang biak. Kalau betina tuh biasanya pucat gini nih. Kalau jantan biasanya lebih gede gitu. Kita lanjut. Ini Necator americanus dan Ankylostoma duodenale ya. Nama lainnya tuh cacing tambang. Keluhan itu biasanya anemia. Namanya tuh nekatoriasis ya gini. Ini khusus nekatoriasis atau ankilo jarang sih biasanya nekatoriasis yang dipakai. Ini tuh stadiumnya telur oval. Dindingnya tuh bening, terus biasanya ada inti-intinya, biasanya kelipatan 4, antara 4, 8 gitu. Nah, khasnya tuh di pekerja tambang atau di pertanian. Jadi dia tuh cacingnya tuh hidupnya tuh di tanah yang lembab, berpasir gitu. Nah, bisa masuk lewat tubuh tuh biasanya anak-anak atau orang yang jarang pakai alas kaki, masuk dari kaki, terus ya bisa masuk ke pencernaan juga gitu. Nah, infeksinya itu biasanya dari larvanya. Kalau dewasanya nggak terlalu sih. Biasanya dewasanya tuh udah berkembang di tubuh. Nah, kalau larva Rhabdiform tuh dia masih di tanah. Kalau Filariform tuh dia udah nggak di tanah. Nah, yang infektifnya tuh ini larva Filariformnya justru yang bisa merusak tubuhnya tuh. Kalau yang dewasa teman-teman udah jelas mungkin ya gambarnya ada yang giginya giginya 2 atau giginya banyak itu yang di PPT. Ini saya highlight ininya aja deh larva sama telurnya. Kemudian ini Oxyurus vermicularis. Nah, itu namanya cacing kremi ya. Gejalanya tuh gatal pada rektum, terutama pada malam hari. Jadi kalau ada misalkan anak-anak gatal di rektum dan ditemukan cacing, biasanya ini Oxyurus ya. Bentuk telurnya tuh biasa, dia tuh pucat dan asimetris. Jadi lonjong bukan, bentuknya tuh nggak lonjong, nggak bulat, tapi ya kayak nggak kayak trikuris juga. Kalau trikuris kan khas gini kayak tempayan ya. Dia tuh bentuknya kayak nggak jelas gitu, keberaturan. Nah, ini cacing dewasa jantan dan betina. Jadi ini tuh ada kutikulanya. Kalau dewasa jantan tuh biasanya melingkar-lingkar gini ya, kayak tanda tanya ini khas ya. Ini diambil langsung dari sedi mikroskop. Ini kalau betina tuh biasanya lurus, kalau jantan tuh kayak tanda tanya melingkar-lingkar gini. Nah, di sini tuh di tengahnya ada alat buat berkembang biak. Nah, secara umum kayak gini ya. Kalau Ascaris itu ciri khas yang paling utama tuh ada 3 stadium keluar. Di buah itu ada satu, intinya warna cerah, tidak di buah itu pucat. Kalau infektif itu keemasan, banyak intinya. Itu tuh isinya larva. Bentuk efektifnya tuh telur matang, isi larva gitu ya. Nah, gejalanya tuh ini bisa dibaca juga ya. Keluar cacing dari anus atau feses kalau gede gitu. Bisa migrasi. Nah, terus ada sindrom Lover. Jadi, sindrom Lover tuh si orang itu akan merasakan ini ya, hipersensitivitas itu, baik tipe 1 maupun tipe 4. Dan eosinofilnya itu meningkat. Jadi, kalau pemeriksaan darah lengkap, si eosinofilnya itu kan normalnya di bawah biasanya 1 atau bahkan nggak ada. Nah, eosinofilnya itu bisa sampai 6 sampai 8. Itu tuh berarti ada infeksi cacing secara general. Jadi kalau nanti yang tadi juga malaria, misalkan malaria dan cacing ini ada di OSCE juga. Dan kalau trikuris itu telurnya tempayan, gentong gitu ya. Dewasa tuh melingkar-lingkar biasanya. Jadi pada umumnya gitu sih kalau jantan melingkar. Infeksinya itu justru cacing dewasanya. Gatal, prolapse rektum, jadi anusnya itu si rektum itu keluar dari anus gitu. Ini Necator americanus dan Ankylostoma itu cacing tambang. Nah, si Necator itu si yang giginya ada 2 gitu. Kalau yang giginya banyak tuh bergerigi gitu, namanya ini apa sih? Ankylostoma duodenale. Eh, Larva infektif itu filariform, ingatnya filariform. Gejalanya tuh pada umumnya cacing tuh akan ada gejala anemia ya, lemah, letih, lesu, lunglai. Kemudian ada gatal juga biasanya. Nah, tergantung ini kalau ini kan tergantung lokasinya. Misalkan kalau di anus dia gatalnya di anus, gatal di dubur gitu, di dubur. Nah, kalau si nekator ini kan eh, apa sih port di entry atau masuknya tuh dari kaki. Jadi biasanya gatalnya di kaki, terus bisa ada tampak di bawah kulit. Jadi cacingnya tuh kelihatan di bawah kulit. Nah, kalau oksiris tuh telur lonjong, asimetris, dewasa bentuknya tanda tanya. Gatal dubur, terus lesu, terus kurus. Jadi kalau ada orang yang mengeluh lesu, lemah gitu, terus gatal misalkan itu biasanya cacing ya, gatal di anus atau di kaki. Itu biasanya cacingan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas pemaparan yang semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand buat nanya pertanyaan secara langsung. Oke, Fatir boleh langsung diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
izin nanya ke Bang Zaki. Kan tadi itu ini Bang, Mohon maaf, akhirnya kalau boleh diulang. Putus-putus. di Angkros sama dua itu kan sama banyak cacingnya. Terus kalau kayak udah jelas belum? Boleh diulang lagi. Tes apa udah jelas? Sudah. Izin off aja. Kayak izin bertanya Bang, untuk di yang Necator americanus dan Ankylostoma duodenale itu kan cacingnya sama ya Bang. Terus kalau kayak ditanya gitu, kita jawabnya itu bebas milih aja atau lebih condong ke Necator americanus Bang ya kayak sering ada itu sediaan. Terima kasih Bang. Maaf, tadi pertanyaannya putus-putus ya, bisa diketik aja nggak gitu, Oh, supaya ya, mohon maaf ya Bang. diketik aja santai ya. Oke, izin jawab ya. Kalau Necator americanus dan Ankylostoma duodenale itu kan, kalau pengalaman gitu ya dari yang udah-udah, sebenarnya pertanyaannya tuh jarang banget. Terus yang kedua, kalau emang ada yang sama itu biasanya nggak tahu sih antara iya atau enggak. Soalnya kalau pas praktikum, dari dokter Chayanya juga langsung bilang kayak, ya udah kalian mau jawab apa, mau jawab salah satu atau dua-duanya juga boleh, karena kan si telurnya sama. Sebenarnya mereka tuh kayak bukan satu spesies sih, kayak masih ada hubungan, dari taksonominya juga masih ada satu hubungan kekerabatan gitu. Dan si telurnya tuh gitu, baik Ankylostoma maupun Necator tuh kan telurnya mirip, ukuran dewasanya juga mirip. Yang ngebedain mereka tuh cuman dari giginya aja gitu, bukan gigi sih, kayak kalau teman-teman lihat aja di PPT Dokter Cahaya ya, yang praktikum. Jadi kalau si Ankylostoma tuh si giginya tuh ada empat, dua atau lebih lah gitu. Kalau Necator tuh giginya dua doang gitu. Nah, sebenarnya yang ngebedain tuh itu aja. Makanya kalau mau ditulis apa sih? Mau ditulis Necator atau Ankylostoma juga bebas sih, karena dari gejala, dari telur, dari bentuk dewasanya juga sama. Yang ngebedain itu cuma yang Rhabdiiform sama Filariform tadi. Yang apa sih? Yang bentuk infektifnya yang mana? Biasanya ditanya tuh bentuk infektifnya adalah, jarang sih nanya kayak dewasanya apa misalkan gini. Tapi yang biasanya sering ditanya dari Necator sama Ankylostoma tuh dari habitatnya, penyakitnya, gejalanya, sama si bentuk infektifnya itu aja sih. Jarang kalau sediaan dewasanya kan jarang ya. Emang nggak, kalau nggak salah nggak ada juga sih di UNJ gitu. Udah menjawab belum? Sudah Bang, terima kasih banyak Bang. Oh ya, sebentar tambahan juga. Ini kan kalau cacing tuh udah ada dari BMD, di apa, bukan DD, tropis sama GEH juga. Nah, dari tiga praktikum itu adanya ya, ditanyanya kayak barusan aja gejalanya, terus misalkan ya gejala sama ini sih, bentuk infektifnya adalah gitu. Gitu paling. Fatir gimana? Izin Bang, kalau bentuk infektif itu berarti bentuknya filariform ya Bang? Iya, filariform gitu. Soalnya kan filariform tuh udah ada di dalam tubuh gitu ya. Biasanya kan labridiform tuh dia masih di tanah itu, si cacingnya tuh di tanah, dia makanin bakteri, makanin sisa makanan gitu. Nah, kalau filariform tuh dia makanin zat hidup yang ada di dalam tubuh, berarti dia udah masuk ke tubuh gitu. Oke Bang, terima kasih banyak Bang.
Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, karena udah nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita langsung aja ya ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya ada patologi klinik buat Kak Danila, boleh langsung share screen. Oke, aku izin share screen ya. Sebelumnya kalau nanti suara aku putus-putus, tolong bilangin ya, soalnya lagi hujan juga nih. Ini materi terakhir ya guys, semangat loh. Bentar ya. Oke, udah terlihat belum? Izin Kak, belum Kak, masih kita. Sekarang Ini sudah udah? Kak. Oke, aku izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua dari angkatan 2021. Ini malam-malam, hujan. Enaknya sih bikin Indomie ya, tapi kita di sini masih bisa ngumpul buat belajar bareng. Pokoknya keren banget ya teman-teman nih. Pasti nanti insya Allah lah bisa ujiannya dilancarkan ya. Amin. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini aku diamanahkan oleh Penpro untuk kasih ekstra kelas mengenai patologi klinik untuk blok infeksi tropis. Oke, kita langsung masuk. Jadi untuk kontennya di sini ada 5, aku bagi sesuai dengan penuntun juga, ada 5 penyakit, yaitu ada DBD, malaria, HIV, leptospirosis, dan tifoid. Nah, nanti dari masing-masing penyakit ini akan ada pemeriksaannya masing-masing. Oke, sebelum masuk ke penyakit, kita udah tahu kan ya, kalau misalnya patologi klinik itu pasti ada sampelnya kan, terutama sampel darah. Nah, pada bab ini, pada blok tropis, ini aku mau tekankan dulu nih, ada 2 jenis sampel darah yang harus kita tahu. Jadi darah itu bisa, sampel yang bisa kita pakai itu ada 2, ada serum dan plasma. Jadi serum itu, plasma dulu deh. Plasma dulu itu bisa dilihat nih gambarnya di sini. Nah, yang plasma itu yang sebelah kanan ya. Jadi di dalam plasma ini itu udah tergabung, ada antikoagulan, ada red blood cell, dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang serum itu, dia tidak mengandung faktor koagulasi. Dan ini dia dapatkannya juga dari plasma yang dikurangi dengan clotting factors atau dari plasma yang disentrifugasi. Jadi itu nanti tinggal serum yang berisinya tidak ada faktor koagulasi. Nah, ini pentingnya buat apa? Penting banget karena nanti akan berbeda juga sampel yang dipakai itu antara serum dan plasma, karena pada pemakaian sampel serum itu dipakai pada pemeriksaan yang biasanya aglutinasi konsepnya kayak gitu. Tapi kalau untuk plasma tentunya nggak bisa dong kalau misalnya kita mau pakai pemeriksaan untuk mengecek apakah ada aglutinasi atau tidak. Karena kan di dalamnya sudah ada antikoagulan ya, otomatis nanti akan terbentuk endapan. Maka dari itu untuk semua pemeriksaan yang berprinsip akan terjadi reaksi aglutinasi, maka yang dipakai itu adalah serum. Nah, untuk semua pemeriksaan di luar itu berarti pakainya yang plasma. Nah, itu ya teman-teman nanti diingat-ingat lagi. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian yang pertama nih, dari demam berdarah. Nah, demam berdarah kan dari namanya aja demam ya. Nah, berarti kita di sini gejala utamanya demam. Nah, di sini demam berdarah itu ada 2 ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu nih jenis pemeriksaannya. Jadi yang di pertama itu kalau pasiennya datang dengan keluhan demam antara berkisar 1 sampai 3 hari yang lalu. Berarti kalau kita suspek DBD, kita yang melakukan pemeriksaan NS1. Tapi kalau pasiennya bilang, "Dok, saya udah demam berapa lama? Udah 1 minggu," dan kita suspek DBD, maka kita jangan kasih NS1, kita kasih pemeriksaan IgM dan IgG anti dengue. Lalu di sini
masuk ke yang pertama, yaitu pemeriksaan IgM dan IgG anti dengue, di mana prinsipnya itu adalah deteksi reaksi antigen dalam alat kromatografi dengan antibodi dari serum ataupun plasma. Jadi dua-duanya ini bisa dipakai ya untuk pemeriksaan IgM dan IgG anti dengue. Lalu cara pemeriksaannya pasti teman-teman juga udah pada nyoba ya di lab. Jadi 5 mikroliter serum atau plasma pasien diteteskan ke sumur, lalu di sumur yang sama kita tambahin 2 tetes buffer atau setara dengan 50 sampai 100 mikroliter. Habis itu kita timer 10 menit, kita tunggu. Nah, ini ya tadi nih, di sumur di sini kita pertama masukin serum atau plasma pasien, habis itu tetesin buffer di sumur yang sama juga, habis itu timer 10 menit. Oke, nah kalau udah timer 10 menit, nanti akan keluar hasilnya. Dan di sini harus diingat, di sini ada kolom C, kolom M, dan kolom G. C ini artinya kontrol, M itu artinya IgM, G itu artinya G, dan S ini tadi yang sumur yang buat netesin. Nah, kita harus ingat kalau garis kontrol itu harus selalu ada ya nih. Pasti teman-teman juga dikasih tahu ya sama dokter Trin ya, tapi aku ingetin lagi kalau garis kontrol itu harus selalu ada. Jadi apapun nanti hasilnya mau positif atau negatif pastikan dulu C-nya sudah ada. Setelah itu baru kita lihat di bagian garis G atau M ini apakah ada garis merahnya muncul. Kalau hanya ada di garis merah berarti kan IgM-nya positif. Ingat IgM itu berarti penyakitnya akut ya. Berarti ingat aja nih kalau IgM akut berarti dengue-nya dengue primer, berarti baru terjadi nih, baru banget terjadi kalau akut ya. Nah, kalau IgG-nya yang ada garis merah di garis G ini, ingat G itu artinya apa? Antibodi untuk sesuatu penyakit yang udah kronik ya. Ingat G itu kronik, berarti itu adalah dugaan dengue sekunder ya, karena kan IgG itu untuk penyakit yang sudah lama. Lalu, kalau misalnya dua-duanya tidak ada garis di sini, tapi cuma ada C doang, berarti itu hasilnya negatif atau bisa jadi dia itu primer awal, artinya itu belum banyak antibodi yang ada di dalam sampel darah pasien kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kayak gini nih yang kiri atas kontrol positif ada garisnya, IgM-nya positif dan IgG-nya positif berarti apa? Ya udah ingat aja IgG kan berarti dia memang sudah kronik ya, sudah terjadi. Dan IgM itu akut ya, berarti ada di pasien itu dia sudah pernah terinfeksi dengan si virus DBD ini, lalu dia terinfeksi lagi jadi double. Nah, itu berarti karena dia sudah infeksi 2 kali namanya dia dengue sekunder kayak gitu. Nah, ini kuncinya yang penting ingat IgM akut, IgG kronik ya. Kalau akut berarti dia baru pertama kali, berarti dia dengue primer. Kalau IgG berarti dia itu kronik, berarti sudah ada dengue sekunder. Begitu juga dengan kalau dua-duanya positif berarti suspek dengue sekunder seperti itu. Kalau nggak ada yang positif di M atau G-nya ya udah berarti negatif. Seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dipacanya itu tidak lebih dari 15 menit ya, karena kalau lebih dari 15 menit itu hasil sudah tidak relevan dan tidak bisa dijadikan acuan lagi. Jadi setelah tadi tunggu 10 menit langsung baca saat itu juga, oke? Next, ke penyakit yang kedua yaitu malaria. Nah, di sini pemeriksaannya itu ada namanya Rapid Diagnostic Test atau RDT. Prinsipnya itu apa? Jadi prinsipnya itu adalah reaksi antigen dalam darah dengan antibodi reagen pemeriksaan pada strep nitroselulosa. Jadi kita akan memeriksa antara reaksi antigen dan antibodi. Nah, di sini yang aku highlight juga kalau di pada pemeriksaan rapid diagnostic test ini yang diceknya tuh apa sih? Nah, yang diceknya itu tuh nih si guys nih 3 nih. Si protein yang ada di dalam si plasmodium. Nah, ini kenapa penting? Karena tiap protein itu nanti menunjukkan spesies yang berbeda. Kalau pada reaksi ini ternyata didapatkan yang positif itu kita langsung mengarah ke infeksi plasmodium spesies falciparum seperti itu. Tapi kalau nanti yang positifnya itu di bagian PLDH atau pan-laktat dehidrogenase atau pan-aldolase, itu kemungkinan spesies selain dari falciparum seperti itu. Nah, ini penting karena nanti kan pengobatannya juga udah beda ya, teman-teman pasti kan juga udah belajar. Nah, untuk cara pemeriksaannya, ya udah 5 mikroliter sampel, bisa dari darah perifer, lalu diteteskan ke tengah sumur A, ini sumur A, dikasih sampel, habis itu di sumur B-nya kita tetesin 2-3 tetes buffer di sini. Berarti A dulu sampel, B-nya buat buffer, habis itu udah kita tinggal tunggu, nanti di sini. Nah, ini ada C juga kan, berarti sama, udah pokoknya kalau C itu harus selalu ada ya. Nah, berarti kita tinggal lihat di 2 ini nih. Nah, ya kan? Nah, kalau yang ini tuh either PF doang yang positif atau
PV doang yang positif ya. Jadi nggak ada kayak tadi tuh bisa IgM, IgG positif ataupun salah satu. Nah, kalau ini memang harus salah satu aja. Nah, kalau tadi ini PF berarti ini apa kira-kira? Falciparum ya, karena ini tadi menunjukkan protein HRP2 atau histidine rich protein 2 yang dimiliki oleh Plasmodium falciparum. Tapi kalau di sini di P yang V, berarti itu kemungkinan bisa jadi karena adanya spesies yang lain seperti itu. Lalu kalau yang ini jangan lupa juga tadi kan kita tunggu setelah 30 menit dibaca. Oke. Yes. Lanjut ke yang ketiga yaitu penyakit HIV. HIV di sini pakai rapid test atau tes cepat ya. Nah, prinsipnya itu adalah deteksi adanya ikatan antara antibodi spesifik terhadap virus HIV dalam serum penderita dengan menggunakan metode imunokromatografi dan bereaksi dengan antigen HIV rekombinan yang terdapat pada garis tes. Ya intinya masih pemeriksaan ikatan antigen antibodi. Pokoknya kalau yang pakai alat-alat gini tuh udah ingat aja kalau ditanya prinsipnya apa, berarti mendeteksi adanya ikatan antibodi, antigen dan antibodi kayak gitu. Itu pasti udah bener juga kalian kalau jawabnya. Terus cara pemeriksaannya gimana? Di sini coba lihat nih, cuma ada satu sumur. Berarti yang pertama kita masukin dulu sampel ke sumur. Habis itu kita tambahin buffer di sumur yang sama. Habis itu kita timer 20 menit. Nah, kalau udah nanti hasilnya seperti ini. Ingat masih ada garis C, berarti garis C harus tetap ada indikator merahnya ya, harus selalu ada. Kalau C-nya tidak ada, berarti tidak relevan atau tidak bisa dibaca karena alatnya rusak ya. Nah, kalau C-nya udah positif, kita tinggal lihat deh ini positif 1 atau positif 2. Nah, di sini tuh dikatakan positif itu either cuma 1 di angka 1 ataupun cuma 1 di angka 2 ataupun dua-duanya itu hasilnya adalah reaktif. Nih, jadi kayak gini reaktif, kayak gini reaktif, kayak gini juga reaktif ya. Diingat-ingat teman-teman. Dan jangan sampai salah kalau ditanya interpretasinya, kalian udah dikasih nih alatnya, terus kalian di situ jawab misalnya ada 2 garis kayak gini. Jawabannya apa? Kalian jangan jawab positif. Ingat HIV itu reaktif ya, karena ini tuh bukan pemeriksaan gold standar. Ini tuh cuma buat screening ya. Jadi jangan jawab positif karena itu pasti salah. Jawablah reaktif kayak gitu. Lalu kalau udah reaktif gimana pasiennya? Ini tambahan aja sih. Kalau reaktif ya pasiennya harus kita periksa pakai gold standar. Bisa pakai ELISA atau Western blot. Tapi kalian cukup tahu sampai di interpretasi aja ya. Tadi di reaktif. Oke? Lanjut. Yang keempat ada leptospirosis. Di sini pemeriksaannya itu adalah antibodi IgM leptospira. Sama juga antibodi antigen prinsipnya, tapi ini pakai sistem lateral flow. Tapi kalau dokter Tri itu biasanya prinsip-prinsip yang kayak udah sampai ke sini tuh biasa nggak ditanya sih. Paling kayak prinsip umumnya aja. Nah, kalian coba apalin ya. Ini dari namanya aja kan udah antibodi IgM ya. Udah berarti kan antibodi dengan antibodi dengan antigen kayak gitu. Nah, lalu cara pemeriksaannya gimana? Nah, ini ada sumur A, ada sumur B. Berarti yang A kita kasih sampel 10 mikroliter, yang B kita kasih buffer 5 tetes atau setara dengan 250 mikroliter. Habis itu udah kita tinggal tunggu 15 menit, udah langsung kita cek nih. C tadi sama aja harus ada dan kita lihat di T-nya di sini. Nah, kalau ada garis di T berarti ya udah positif. Kalau nggak ada berarti negatif. Nah, kalau misalnya C-nya nggak ada garis, T-nya nggak ada garis, berarti alatnya rusak. Udah jangan dibaca, ganti lagi alatnya ya. Kayak gitu. Ini gampang lah ya, bisa kalian. Dan jangan lupa juga, tadi kan 15 menit, berarti hanya boleh dibaca selama 5 menit. Lebih dari 20 menit, berarti udah nggak boleh dibaca ya. Lanjut, nah sekarang masuk ke penyakit yang kelima atau penyakit yang terakhir ya. Ini ada tifoid. Nah tifoid ini agak banyak sih sebenarnya buat pemeriksaannya. Yang pertama itu ada uji Widal. Nah tifoid ini kan emang khasnya kan demam ya, sama kayak tadi DBD juga sama malaria. Nah kalau kita suspek tifoid, si pasiennya ngeluh demamnya udah berapa lama? Udah 1 mingguan dok, kayak gitu. Nah udah kita suspek tifoid, yang kita kerjakan adalah tes Widal ya, jangan jawab tes yang lain. Tes Widal ini kalau pasien datang dengan keluhan demam sejak 1 sampai 2 minggu yang lalu ya. Terus ini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada cara slide atau cara yang kayak gini nih, kayak tes golongan darah ini tuh namanya cara slide guys.
ya, yang kayak gini. Nah, cara slide itu nanti dibagi dua lagi, ada yang cepat, ada yang dengan pengenceran. Nah, kalau yang cepat ini itu gampang, kayak pemeriksaan golongan darah juga sih sebenarnya. Jadi 2 tetes serum. Ingat ya, serum, karena kan ini kita akan mengecek si aglutinasinya ya. Tadi kan ingat serum tidak ada faktor pembekuan, jadi yang harus dipakai pada pemeriksaan yang mengandung aglutinasi, kita pakai serum, jangan pakai plasma ya, karena nanti hasilnya berantakan, pasti udah beda, nggak bisa dijadikan acuan lagi. Nah, di sini kita masukin serum, di sini nih 1, serum, udah dikasih. Habis itu kita tambahin antigennya. Nah, antigennya tuh ada tuh biasanya nih, ada O, ada H, ada AH, BH, NC, PC, pokoknya banyak deh. Itu dari jenis dari subspesies si tifoid ini, antigen subspesies tifoid. Nah, nanti kita masukin serumnya dulu di semua lingkaran, terus kita tambahin antigen juga di semua lingkaran juga. Habis itu kita tinggal aduk aja 1 menit. Terus langsung kita lihat aglutinasi yang terbentuk itu seperti apa. Ya kan kurang lebih mirip kayak golongan darah lah, guys. Oke, boleh lanjut nih. Selanjutnya, tadi kalau yang tadi yang versi cepatnya, sekarang itu yang versi agak lamanya, yaitu screening pengenceran. Nah, kalau yang tadi screening cepat itu cuma beberapa menit, kalau ini agak lama karena memang kita harus melakukan pengenceran terlebih dahulu. Di sini kalian lihat, ini maaf ya gambarnya nggak HD, soalnya aku juga lihatnya dari video sih. Jadi di sini ada di sini tuh ada tulisan 80. Nah, di sini tuh nama-nama antigennya nih. Kalian juga udah kali ya di praktikum mungkin sama dokter Tri juga dikasih lihat kayak gini. Lalu nanti tinggal ditaruh aja, kita mulai dari pengenceran paling kecil dulu, yaitu dari 0,08 mili atau 80 mikroliter sampel pasien kita sejajarin di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini sampai ujung. Kita kasih 0,08 mili sampel pasien. Habis itu kita kasih reagen sesuai labelnya di sini nih. Ini ada H, ada O, ada apapun di sini nih. Kita masukin sesuai labelnya, kita tetesin satu-satu. Habis itu kita homogenkan dulu nih. Kayak tadi juga homogen. Habis itu kalau udah homogen kita cek nih di satu baris ini tuh ada aglutinasi atau enggak kayak yang tadi. Nah, kalau ada aglutinasi misalnya nih di antigen yang O di sini misalnya O ya. Oh, wah di sini O ada aglutinasi nih. Nah, berarti kita habis itu ngecek apa lagi? Kita cek ke bawahnya. Nih kayak gini ya. Nah, cek ke bawahnya ini dengan cara gimana? Kalau tadi di sini angkanya 80, di bawahnya itu tuh ada 40, 20, 10 dan 5. Nah, ini tuh menandakan bahwa pengenceran yang harus kita lakukan. Jadi misalnya di sini ada 0,08, berarti nanti tinggal kita bagi dua lagi kan, berarti tinggal per 1/40, 1/80, 1/60, dan 1/320. Kayak gitu. Kita masukin sampelnya sebanyak yang tadi aku sebut, habis itu kita tetesin reagen deh, reagen yang sama juga yang tadi kita tetesin di sini buat reagen O, misalnya berarti kita masukin reagen O, kayak gitu. Habis itu kita tunggu 2 menit, baru deh kita cek aglutinasi, sampai di pengenceran berapa, misalnya sampai di sini, berarti untuk si titer dari antigen O tifoid itu ada di pengenceran 1/160, kayak gitu pelaporannya ya. Terus kalau ini tuh udah gold standar apa belum? Sebenarnya belum, karena kalau setelah pemeriksaan screening tadi yang cepat dan maupun pengenceran ini harus kita konfirmasi ulang dengan cara tabung, seperti itu. Oke, ini udah tadi yang buat screening. Sekarang buat yang konfirmasi, yaitu cara tabung. Jadi kalau pada tes cara tabung ini, kita siapin 8 tabung. Habis itu kita isi tabung nomor 1 dengan 0,1 mili sampel ditambah 1,9 mili NaCl. Jadinya kan 2 mili ya. Lalu kita homogenkan, habis itu isi tabung kedua sampai tabung 8 itu dengan 1 mili, kayak gitu kan. Tadi kan ada 2 mili di sini. Nah, kita bagi tuh 1 mili, 1 mili, 1 mili sampai tabung ke 8. Habis itu ambil cairan dari tabung nomor 1 sebanyak 1 mili lalu dihomogenkan ke tabung kedua. Lalu setelah homogen, ambil lagi 1 mili cairan di tabung nomor 2 lalu pindahkan ke tabung nomor 3 dan homogenkan. Nah, jadi itu kita homogenkan lagi itu karena kita ingin membuat ini tadi ya, titernya itu jadi kita campurin, kita kurangi lagi, kita kasih ke sebelahnya kayak gitu ya. Tapi kalian juga pasti udah praktekan ya, jadi aku nggak usah jelasin banyak-banyak, pokoknya kayak gitu kita lakukan pengenceran di sini sampai ke tabung nomor 7, lalu di tabung nomor 7 kita buang 1 mili cairannya, habis itu kita teteskan 1 tetes suspensi atau reagen antigen ke setiap tabung. Nah, reagen ini yang dipakai adalah reagen yang teraglutinasi di cara slide, misalnya tadi kan kita udah sampai ke
Bisa tadi kan di sini nih, di antigen O. Antigen O, habis itu kita tinggal tambahin aja. Tadi kan karena habis di sini udah antigen O, kita harus konfirmasi dengan cara tabung. Nah, kita berarti di sini kasihnya antigen yang antigen O, kayak gitu ya. Sesuai dengan hasil dari screeningnya tadi. Jadi ini tuh tesnya berkelanjutan ya. Kalau sudah screening, habis itu konfirmasi apakah benar antigennya itu yang tadi, antigen O tadi misalnya. Lalu udah kita homogenkan, habis itu kita inkubasi di water bath 4 jam, habis itu udah tinggal lihat aglutinasinya nanti seperti ini gambarnya kurang lebih ya. Positifnya itu di mana? Positif di minimal 1/160 ya. 1/160 itu udah positif 1. Lalu kalau positif 2-nya 1/40, positif 3-nya di 1/20 ya. Nah, lalu gimana cara diagnosisnya nih? Jangan lupa diagnosis tifoid dengan Widal itu antara titer O aglutinin sekali periksa mencapai lebih dari 1 atau terdapat kenaikan 4 kali pada titer sepasang. Jadi di sini kalau misalnya kita udah cek tabung, terus kita dapat titernya ternyata, wah ini ada titernya kita di angka 1/200 titer O, khusus titer O ya. Kalau titer O-nya didapat 1/200 udah berarti itu diagnosis tifoid tegak ya kayak gitu. Atau kalau memang misalnya tadi yang didapat ternyata bukan aglutinasi di antigen O, ternyata di antigen H. Kalau gitu apakah cukup dengan 1/200? Tidak. Jadi kalau untuk yang selain O itu kita harus temukan dulu kenaikan titer 4 kali dalam jangka waktunya berapa, 2 minggu. Jadi saya pasien periksa tanggal 1, ternyata titernya cuma 1/200 tapi di antigen H. Berarti itu tapi belum tegak diagnosis tifoid. Pasien harus kembali di tanggal 14 buat ngecek lagi apakah ada kenaikan dari titernya tadi. Kalau tadi kan sebelumnya itu 1/200, nanti apakah ada kenaikan. Nah, kalau dari 2 minggu itu ada kenaikan 4 kali baru tegak diagnosis tifoid. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau tadi itu udah selesai dengan perwidalan, sekarang kita masuk ke Tubex. Nah, kalau tadi widal itu pada demam yang udah di minggu ke-1 sampai 2, kalau Tubex ini demamnya di hitungan hari ya. Jadi demam 4 sampai 7 hari. Kalau pasien datang demam, udah berapa lama demamnya? Udah 4 hari, Dok. Berarti kita jangan cek widal, kita ceknya Tubex ya. Lalu prinsipnya gimana? Ini prinsipnya Tubex apalin ya guys. Jadi itu adalah deteksi secara spesifik adanya serum antibodi IgM dalam menginhibisi reaksi antara antigen berlabel partikel lateks atau reagen coklat dan monoklonal antibodi berlabel lateks warna atau reagen biru. Nah, selanjutnya ikatan inhibisi itu akan diseparasikan oleh suatu daya magnetik. Jadi singkatnya prinsipnya itu adalah inhibisi magnetic binding immunoassay. Kayak gitu. Lalu ini jangan lupa diapalin apa reagen coklat isinya, apa reagen biru isinya ya. Lalu caranya gimana? Ditetes dulu reagen coklat di sumur. Sumurnya kan kayak gini ya bentuknya ya. Nih, kalian udah tahu kan ya. Ya udah di 45 mikroliter reagen coklat di sumur kontrol positif, kontrol negatif, dan sumur sampel pasien itu ditetesin. Habis itu kita tetesin lagi 45 liter mikro kontrol positif di sumur kontrol positif, kontrol negatif di sumur kontrol negatif, dan serum pasien di sumur yang udah terisi serum pasien. Habis itu kita inkubasi 2 menit. Setelah inkubasi 2 menit, kita tambahin reagen biru. Habis itu kita tutup dengan tape. Ada tape-nya sendiri nanti, lalu akan kita homogenkan dengan posisi horizontal 2 menit. Habis itu kalau udah homogen, kita taruh di tempatnya nih, di bagian yang ada magnetnya ini. Nah, nanti hasil kayak gini. Tadi kan kita udah kasih reagen coklat dulu, kita kasih sampel sama kontrol, abis itu baru kita kasih reagen biru. Nah, nanti ini akan kita ukur, misalnya di sini nih kita taruh si tempat pasiennya. Nah, berarti kan ini warnanya sejajar sama 4. Berarti 4 hasilnya apa? Positif, lemah. Dan interpretasinya itu kemungkinan menderita demam tifoid. Jadi semakin besar angkanya, makin ke 10 itu positifnya makin kuat ya. Kalau makin ke 0 itu berarti kemungkinan besar negatif. Jadi borderline-nya itu di 3 ya, di sini nih, di antara 2 sama 4. 4 itu udah positif, 2 itu negatif ya, kayak gitu ya. Terus kok bisa sih yang satu ada warna biru, yang satu warnanya pink? Nah, ini guys, biasanya ditanya juga nih. Kenapa sih bisa? Ternyata kalau yang tadi itu
Kalau pada sampel pasien itu ada antibodinya, di mana antibodi itu kan terbentuk kalau kita sudah terpapar dengan penyakit kan. Nah, berarti kalau pasiennya itu sudah terpapar dengan penyakit si tifoid ini, maka antibodi tersebut itu akan berikatan dengan reagen coklat. Sehingga jika ditambah reagen biru, maka reagen biru itu tidak akan berikatan lagi dengan reagen coklat. Berarti tifoid positif. Tapi kalau di pasiennya itu belum ada antibodi, artinya pasien belum pernah terinfeksi sama sekali, maka kan antibodi nggak terbentuk ya. Jadi saat reagen birunya masuk, maka akan mengikat reagen coklat karena kan antibodi nggak ada, sehingga terjadi pengendapan berwarna pink. Tadi dari tambahan warna biru dan coklat, jadilah warna pink. Nah, itu artinya negatif tifoid gitu. Pokoknya nanti yang kalau ada antibodi, terus di dalam tubuh pasien itu ada antibodi, terus kita tambahin reagen, nanti itu harusnya akan berikatan. Tapi kalau nggak ada, berarti tidak akan berikatan. Yang berikatan malah reagen sama reagen kayak gitu. Semoga bisa dimengerti ya ini. Ini konsepnya soalnya. Oke lagi, oke udah selesai. Nah, good luck ya guys ini. Semoga nilainya bagus-bagus. Bisa lah, tropis A ya, amin. Oke, aku kembalikan lagi ke MC. Oke, terima kasih banyak Kak atas pemaparannya, semoga bermanfaat Kak. Untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan untuk ke Kanabila? Yang mau nanya boleh langsung di raise hand aja atau langsung di unmute. Oke Kak, kalau dari teman-teman belum ada yang nanya, aku boleh nanya nggak ya? Boleh, boleh. Gimana? Izin Kak, saya ingin bertanya ini. Untuk mengenai tes yang HIV sama leptospira itu masuk nggak sih kalau di ujian kakak kemarin di praktikum? Masuk, masuk. Semua masuk. Dokter Tri itu biasanya kalau ngasih soal, semua penyakit itu dia masukin, atau semua pemeriksaan dia masukin minimal satu soal, tapi biasanya nggak yang kayak detail-detail gitu sih, cuma yang kayak prinsip umum, sampel, terus interpretasi, terus tadi prinsip dari cara kerja reaksinya itu harus dihafalin kayak gitu. Oke, kalau nggak aku coba nanya ya kalau kalian coba ngetes nih tes ya. Boleh nggak? Boleh Kak. Oke, coba ya, bentar nih aku tanya. Coba tadi ada yang nyatet gak sih kalau diagnosis tifoid itu tegak kalau apa sih guys? Dengan uji Widal apa yuk? Tadi ada dua tuh, kalau bisa lihat titernya segini untuk antigen ini, atau kalau antigennya selain yang tadi, tapi ini dalam waktu berapa lama gitu. Masa nggak ada yang tahu sih guys, ini keluar loh nanti. Menjawab, Kak. Boleh, siapa? Nah, kalau yang antigen O itu lebih dari 1/200 enggak? Iya, terus satu lagi? Kalau yang selain itu yang 2 kali lipat dari yang sepasang nih. Iya, betul. Jadi nanti kalau misalnya ada, biasanya dokter Tri nanya nih, pasien datang, terus ada hasil titernya di angka 1/160 buat antigen H. Apakah diagnosisnya pasien itu tifoid? Ya atau bukan? Pasien datang, hasil pemeriksaannya, titer dari Widalnya itu 1/160 antigen H. Diagnosis pasien tifoid atau tidak? Izin menjawab, Kak. Siapa? Khawatir, Kak. Oke, apa? Kalau selain yang O itu kan 2 kali lipat ya, Kak. Berarti dia tifoid. Kurang tepat. Atau dicoba ini Kak, tes lagi 5 sampai 7 hari. Tes lagi tapi bukan 5 sampai 7 hari. 2 sampai 3 hari. Sebentar banget. Salah. Ada lagi nggak yang lain?
Izin Kak. Ya, gimana? Kalau titernya H itu bukan tivoid, karena kan kalau yang titer O itu kan harusnya lebih dari 1/200 ya. Sedangkan tadi udah mah titernya tuh H dan dia 160 dan kita nggak tahu cek dari 2 minggunya itu apakah lebih dari 4 kali ya Kak. Izin koreksi tadi harusnya 2 kali atau 4 kali Kak setelah 2 minggu dicek. Oke, tapi jawabannya udah benar ya, Gina, keren nih. Benar tadi itu lebih ada 4 kali. Kalau naik titernya 4 kali, jangka waktunya yang 2 minggu. Jadi jangan kebalik ya, jangan sampai 2 kali naik, waktunya 4 minggu. Salah ya, harusnya 4 kali naik di jangka waktu 2 minggu gitu. Oke, keren Gina. Tadi Suci sama Fatir juga. Semoga nilainya semua A ya di sini. Amin. Selanjutnya ini udah di agent mau bertanya, boleh langsung di Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Buat yang kenaikan 4 kali lipat itu gimana ya Kak maksudnya? Apa jadi dari 1/200 jadi 1/800 atau gimana Kak? Makasih Kak. Sorry, putus-putus. Di aku tadi gimana ya? Seret, seret 1/800 sama 1/200, kenapa? Maaf Kak, izin mengulangi ya Kak. Jadi kan tadi kenaikan 4 kali kalau yang 2 minggu itu. Nah itu tuh dari 1/2, misalnya dari 1/200 jadi 1/800 atau gimana ya Kak yang kenaikan 4 kali itu? Oh, kenaikan 4 kali. Berarti kan kalau 1/160, berarti kan kita lihat angka yang di bawahnya. Kalau semakin kecil pembaginya, berarti itu naik. Kalau pembaginya semakin besar, berarti itu makin turun kayak gitu. Paham nggak? Oh iya Kak, paham. Oke. Dilihat Bilang. dari bilangannya itu ya Kak. Ya, bilangan yang di bawahnya ya, itu kalau naik berarti makin mengecil. Tadi misalnya dari 160, kalau makin naik jadi makin, apa sih kalau angkanya makin, yang 160 itu makin kecil, pembaginya makin kecil, berarti titernya naik. Kalau pembaginya makin besar, titernya turun, kayak gitu. Nah, ya benar kayak gitu. Ya Kak, makasih Kak. Oke, terima kasih Diana atas pertanyaannya. Terima kasih juga karena juga udah menjawab. Untuk teman-teman, apakah ada yang masih mau ditanyakan lagi? Mungkin karena udah nggak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih untuk Kak Nabila Kak untuk pemaparannya, semoga bermanfaat. Eh, untuk teman-teman jangan klik dulu karena di sini kita ada kuis. Nanti kita ngasih kode share Kahoot-nya, nanti kalian join, terus nanti yang menang 15 besar kalian bisa dapat hadiah gitu. Untuk kode Kahoot-nya ditunggu ya teman-teman.
Teman-teman ini udah ada kode kode Kahootnya, boleh langsung join ya teman-teman. Lumayan buat latihan soal buat nanti ujian praktikum teman-teman. Teman-teman yang mau lagi join boleh pakai nama asli juga boleh ya teman-teman. Terus ntar, yang menang tuh boleh langsung di SS, terus langsung di chat ke kontak personnya buat konfirmasi hadiahnya teman-teman. Teman-teman yang belum join boleh pakai nama asli ya teman-teman. Teman-teman namanya jangan aneh-aneh ya teman-teman. Oke, jangan membawa hal-hal yang negatif ya teman-teman.
Teman-teman kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Kalau nanti udah 1 menit masih nggak bertambah juga mas, kita langsung mulai aja kali ya. Oke, Amal. Oke, mungkin udah cukup ya teman-teman. Boleh langsung kita mulai aja atau gimana? Kalau yang setuju mulai boleh ketik angka 1 deh. Oke, karena udah banyak yang setuju, boleh langsung kita mulai aja ya teman-teman. Siap-siap ya. Kita mulai ya dalam hitungan 1, 2, 3. Ayo jawabannya 3, 2, 1. Udah lumayan banyak ya ini yang benar teman-teman. Semangat. Ini selamat untuk pencinta tropis sudah paling gede. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Mungkin sekarang soalnya agak sulit ya, tadi lumayan banyak yang masih salah. Terus, wih pencinta tropis keren. Ayo lanjut ke nomor 3. Mungkin ini sekarang soal terlalu mudah ya. Banyak banget nih yang bener nih. Sekarang nomor 1 udah pecinta tropis, terus ini ada hamba Allah. Wih. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Ini makin gampang lagi ya teman-teman. Oke. Wih, Irfan naik. Ini ada YS. Ya, sayang banget teman-teman. Ini kayaknya bakal banyak di ujian ya. Soalnya ini kayak khas banget. Sering
diciriin sama dokternya tuh, jangan lupa diinget-inget ya. Iya, pencinta tropis turun. Ini hamba Allah keren nih naik. Ayo, lanjut. Eh, jangan terkecoh ya teman-teman, itu kayak vegetatif bukan tropozoid. Tropozoid hanya di malaria. Oh ada, maaf ya teman-teman. Ayo lanjut. Sekarang masih hamba Allah yang memimpin. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Selanjutnya ini ada soal cerita dibaca teliti ya, jangan cepet-cepetan, oke? Sebenarnya langsung lihat gambarnya juga, nggak usah baca skenario juga nggak apa-apa sih kalau udah jago. Wih, keren nih, pencinta tropis sudah naik lagi nih. Ayo, lanjut, boleh.
Oke, selamat untuk hamba Allah dan pencipta Tropis dan DFP untuk jadi pemenang 3 besarnya, tapi yang dapat hadiah kita 15 besar ya teman-teman. Nanti yang merasa masuk 15 besar boleh di SS terus dikirim ke CP-nya. CP-nya Suci. Mau dilihat 15 besarnya bisa nggak ya?
Oh ya teman-teman, tadi mohon maaf ya, tadi ada satu soal yang ternyata ada dua jawabannya ya. Yang tadi yang membedakan serum dengan plasma. Itu mohon maaf ya. Oh iya teman-teman, terkait PPT sama latihan soal yang tadi, itu nanti di-share ya habis extra class ini. Tapi untuk recordnya, mohon maaf kayaknya belum bisa. Jadi nanti paling belajar dari PPT-nya sama dari latihan soal yang tadi dikasih aja ya, itu teman-teman. Ini teman-teman boleh langsung di SS ya yang merasa masuk 15 besar. Di SS, terus ntar dikirim ke PC-nya untuk dapat hadiah, untuk konfirmasi hadiah maksudnya. Oke. Nanti teman-teman yang merasa 15 besar langsung di screenshot ya. Soalnya nanti kalau kan nggak ada buktinya, kita tidak bisa memberikan hadiah. Ada yang ngerasa belum nge-SS nggak di 5 besar itu? Atau udah semua? Oke teman-teman, kalau misalkan udah nggak ada yang ditanyain lagi, udah beres, udah di screenshot juga, boleh langsung dihubungin Suci yang merasa menang. Terus makasih banyak untuk ngikutin extra class hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian jangan lupa belajar, jangan lupa baca-baca PPT materi. Terus jangan lupa baca doa buat nanti ujian. Terus kalau misalkan ada yang mau ditanyain, mungkin kalian bisa nanya lewat bisa diwakilin gitu ke aku. Nanti aku tanyain mungkin ke kakak yang tadi ngajarnya gitu teman-teman. Mungkin udah cukup ya. Jangan lupa baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat. Dadah. Terima kasih ya teman-teman. Semuanya.